Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil video yang telah kami buat yang berjudul Budaya dan Kepemimpinan. Mata kuliah Kepemimpinan. Di sini anggota kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Kesha Mishalita, dengan NIM 3022411020. Dengan saya Nadia Putri Cahaya dengan NIM 30224119. Dengan saya Nabila Safira Ramadhani dengan NIM 3022411105. Selamat menyaksikan. Budaya organisasi adalah jiwa dalam organisasi tersebut, di mana ia mencakup berbagai aspek, yaitu nilai-nilai, kebiasaan, perilaku, keyakinan, dan cara berpikir yang dianut oleh seluruh anggota organisasi. Menurut Edgar Stange, pakar manajemen terkemuka, membagi budaya menjadi 3 lapisan. Yang pertama adalah artefak, di mana hal-hal ini bisa kita lihat dan bisa kita rasakan langsung. Contohnya, seragam, tata ruang kantor, dan cara berkomunikasi karyawan. Yang kedua, nilai yang dianut, yaitu adalah prinsip-prinsip yang dinyatakan resmi oleh organisasi. Yang ketiga adalah asumsi dasar, di mana kepercayaan ini sering tidak kita sadari. Namun, justru inilah yang paling kuat untuk membentuk perilaku. Budaya yang kuat bukan berarti budaya yang kaku, tetapi itulah yang dinamakan konsisten, di mana setiap anggota organisasi tahu apa yang diperjuangkan dan apa yang ingin dituju oleh organisasinya. Mengapa budaya itu penting? Karena budaya yang positif bisa menciptakan lingkungan pekerjaan yang aman, teratur, damai, sehingga bisa meningkatkan kinerja para karyawan, dan para karyawan saling bertukar pikiran satu sama lain untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Contoh budaya yang positif yaitu yang pertama, karyawan saling peduli antara satu sama lain dan produktif. Kedua, mengambil keputusan secara bersama-sama. Yang ketiga, pelanggan menjadi loyal. Dan yang keempat, atasan selalu memikirkan bawahannya. Begitupun sebaliknya, lingkungan budaya yang toksik adalah lingkungan budaya yang sering kita hindari karena membuat karyawan tidak nyaman dan tidak betah untuk bekerja dalam organisasi tersebut. Lingkungan kerja yang negatif atau toksik bisa membuat kinerja karyawan juga turun dan tidak stabil. Maka dari itu, lingkungan budaya yang positif bisa membangun kekeluargaan yang hangat dan damai dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada teori dan kepemimpinan. Kepemimpinan bukan hanya sekedar jabatan, tetapi bagaimana seseorang bisa mempengaruhi dan mengarahkan orang lain. Pemimpin yang baik dihormati karena sikap dan tindakannya, bukan karena ditakuti. Nah, ada beberapa gaya kepemimpinan yang biasa digunakan dalam organisasi. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini artinya pemimpin harus mampu memberikan inspirasi serta semangat kepada anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dan gaya kepemimpinan ini harus mampu membawa perubahan dan inovasi dalam organisasi. Salah satu contohnya yaitu perusahaan Tesla yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional melalui Elon Musk yang mendorong inovasi teknologi. Yang kedua ada kepemimpinan transaksional. Artinya, gaya kepemimpinan ini lebih fokus pada aturan, target, reward, atau punishment. Artinya, jika ada karyawan yang memiliki kinerja baik, maka akan mendapatkan reward, sedangkan sebaliknya, jika ada karyawan yang mempunyai kinerja buruk, akan mendapatkan konsekuensi. Gaya kepemimpinan ini sangat cocok untuk organisasi yang membutuhkan disiplin dan pencapaian target jangka panjang. Salah satunya yaitu McDonald's yang menerapkan kepemimpinan transaksional dengan fokus pada aturan, target, serta reward agar pekerjaan berjalan sesuai dengan standar perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada servant leadership atau kepemimpinan yang melayani. Gaya kepemimpinan ini artinya pemimpin harus mampu memenuhi kebutuhan utama para anggota tim dan membantu anggota tim untuk terus berkembang. Gaya kepemimpinan ini membantu menciptakan rasa percaya kepada organisasi dan loyalitas berkepanjangan di dalam organisasi tersebut. Google merupakan salah satu contoh perusahaan yang menerapkan servant leadership karena pemimpinnya mendukung, mendengarkan, dan membantu perkembangan karyawan. Dengan begitu, karyawan merasa lebih dihargai dan lebih produktif dalam bekerja. Yang terakhir ada situational leadership. Gaya kepemimpinan ini menjelaskan bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang cocok diterapkan. Artinya pemimpin harus memimpin dengan cara sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam organisasi, seperti kondisi dan kebutuhan utama
dalam anggota tim. Salah satu contoh dari situational leadership yaitu Netflix. Perusahaan ini menerapkan kepemimpinan yang fleksibel, di mana pemimpin menyesuaikan cara pemimpin sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tanggung jawab karyawan. Karyawan yang sudah berpengalaman diberikan kebebasan lagi dalam bekerja, sedangkan karyawan baru akan mendapatkan arahan dan bimbingan yang lebih banyak. Jadi intinya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tahu kapan harus mendukung, mengarahkan, dan memberikan rasa percaya kepada setiap anggota timnya. Selanjutnya ada pemimpin membentuk budaya. Budaya organisasi tidak terbentuk dengan sendirinya, budaya dibangun dan dijaga oleh para pemimpin melalui tindakan dan keputusan mereka sehari-hari. Ada beberapa cara pemimpin untuk membentuk budaya organisasi. Yang pertama, melalui keteladanan. Sikap dan perilaku pemimpin akan menjadi contoh bagi anggota organisasi. Cara pemimpin berbicara, mengambil keputusan, dan memperlakukan anggota tim akan mempengaruhi budaya kerja di dalam organisasi. Yang kedua, melalui sistem dan aturan organisasi. Perilaku yang dihargai, dipromosikan, atau ditoleransi akan menunjukkan nilai apa yang sebenarnya dianggap penting dalam organisasi. Ketiga, melalui komunikasi visi dan tujuan. Pemimpin terus menyampaikan tujuan organisasi dengan jelas yang membuat anggota tim memiliki arah dan tujuan yang sama. Selain itu, pemimpin juga perlu membangun komunikasi yang terbuka agar terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan saling percaya. Karena itu, jika ada pemimpin yang tidak sesuai dengan nilai yang disampaikan, maka kepercayaan anggota akan menurun dan budaya organisasi menjadi lemah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang membangun budaya dan kepemimpinan. Lantas, bagaimana sih cara kita membangun budaya dan kepemimpinan yang efektif secara bersamaan? Yuk, kita simak gimana videonya. Nah, berikut langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Langkah pertama, mendefinisikan nilai-nilai inti secara jelas. Bukan hanya sekedar slogan di dinding, tetapi bagaimana cara perilaku konkret yang bisa diukur. Dengan adanya nilai inti yang jelas, lingkungan kerjasama akan menjadi lebih positif, terarah, dan mampu meningkatkan kerjasama serta rasa tanggung jawab setiap anggota organisasi. Nah, langkah kedua, menginvestasikan pada pengembangan pemimpin di semua tingkatan. Kepemimpinan bukan hak eksklusif direksi, supervisor, manajer, bahkan anggota tim pun bisa menjadi pemimpin. Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kepemimpinan juga membantu organisasi menciptakan budaya kerja yang lebih kolaboratif dan adaptif. Nah, langkah yang ketiga yaitu menciptakan psikologis yang aman. Budaya terbaik adalah budaya di mana kita berani berbicara, mengakui kesalahan, dan berani berinovasi tanpa rasa takut. Selain itu, budaya seperti ini juga dapat mendorong kreativitas dan perkembangan organisasi karena setiap individu merasa memiliki ruang untuk belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi terbaiknya. Dan langkah terakhir yaitu mengukur dan mengevaluasi secara berkala. Gunakan survei keterlibatan karyawan, feedback 360 derajat, dan data turnover untuk memahami kesehatan budaya organisasi Anda. Dengan adanya proses evaluasi yang konsisten, organisasi akan lebih mudah melakukan perbaikan, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu budaya dan kepemimpinan adalah dua sisi mata uang yang sama. Kita tidak bisa membangun budaya yang kuat tanpa kepemimpinan yang otentik, dan kepemimpinan tidak akan bertahan lama tanpa budaya yang mendukungnya. Oleh karena itu, membangun budaya organisasi dan mengembangkan kepemimpinan harus dilakukan secara bersamaan agar organisasi dapat terus berkembang dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Organisasi yang sukses bukan hanya memiliki strategi yang paling canggih, melainkan yang memiliki pemimpin yang berintegritas dan budaya yang menghidupkan nilai-nilai tersebut setiap hari. Baik, sekian pemaparan video dari kami, semoga bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.